Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Dibeberkan Arief Poyono, ternyata staf ahli direksi BUMN itu bukan ahli. Pojok1.id. Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyono menyebut, sejatinya direksi BUMN tidak membutuhkan staf ahli. Pasalnya, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola BUMN. Ini menanggapi setelah beredar surat edaran atau SE nomor SE-9-MBU-08-2020 tertanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani Menteri BUMN Erick Thohir. Demikian disampaikan Arief Poyono dalam keterangan tertulisnya Rabu 9 September. Saya meyakini mereka staf ahli direksi BUMN tidak menguasai corporate culture-nya BUMN, ujarnya. Karena itu maka tak mengherankan pula jika kemudian tak banyak perusahaan plat merah yang benar-benar perform. Wajar saja hanya hitungan jari BUMN yang benar-benar bisa profit dan menyetor dividen ke negara, sambungnya. Menurutnya sejatinya direksi BUMN itu tidak perlu memiliki staf ahli. Pasalnya sudah ada Kadif dan GM yang jelas-jelas memiliki kemampuan mengelola BUMN. Dibandingkan dengan staf ahli yang bekerja hanya untuk direksi, ungkapnya. Karena itu Arief menganggap bahwa para staf ahli itu sejatinya mirip seperti mandor kawat, alias numpang makan agar pendaringan nasi tetap isi, katanya. Atas alasan itu pula Arief menyebut bahwa keberadaan staf ahli itu hanya membuat BUMN semakin boros dalam biaya operasional BUMN. Sebelumnya staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyatakan SE tersebut diterbitkan untuk tujuan memperbaiki perusahaan plat merah. SE ini justru membuat hal-hal yang sama sekali yang selama ini tidak transparan dan akuntabel menjadi transparan dan akuntabel, ujarnya Senin 7 September. Sebab kata Arya, pihaknya menemukan bahwa ada BUMN yang memiliki staf ahli hingga 11-12 orang. Arya lantas menyebut bahwa hal itu terjadi di sejumlah BUMN seperti PLN, Inalum dan Pertamina. Contoh di PLN dulu itu staf ahli belasan, di Pertamina di tempat lain juga. Jadi kita rapikan sekarang, dibuat batasannya hanya boleh 5, tidak boleh lagi jalan sendiri-sendiri, sambungnya. Terkait dengan besaran gaji per bulan yang mencapai 50 juta rupiah, Arya menyebut bahwa hal itu merupakan bentuk transparansi. Ini bagian transparansi BUMN dan semuanya harus akuntabel, jelas, transparan, legal, tidak diam-diam dan tidak boleh rangkap jabatan, jelasnya. Dalam SE nomor SE-9-MBU-08-2020 tentang staf ahli bagi direksi BUMN yang ditandatangani Menteri BUMN Erick Thohir disebutkan bahwa direksi boleh menunjuk staf ahli maksimal 5 orang. Mereka juga bakal mendapat honorarium sampai 50 juta rupiah per bulan disesuaikan kemampuan perusahaan. Sementara itu, rekrut staf ahli gaji 50 juta rupiah. Ujang, makin hancur BUMN dijadikan politik balas budi yang belum dapat jatah. Pojok1.id. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir kembali menjadi sorotan publik. Itu setelah beredar surat edaran nomor SE-9-MBU-08-2020 tentang staf ahli bagi direksi BUMN tertanggal 3 Agustus 2020. Di dalam SE tersebut, direksi BUMN diperbolehkan mengangkat paling banyak 5 staf ahli. Yang cukup mengejutkan pula adalah honorarium yang diterima masing-masing staf ahli itu bisa mencapai 50 juta rupiah per bulan. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan bahwa kebijakan Erick Thohir tersebut dapat menghancurkan BUMN. Pasalnya, kebijakan Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional PEN itu dinilai tak realistis, terlebih di tengah kondisi perusahaan plat merah yang masih menderita kerugian cukup besar. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review IPR Ujang saat dihubungi Pojok1.id di Jakarta Selasa 8 September. Ia menilai kebijakan tersebut disinyalir akibat politik balas budi untuk mengakomodir orang-orang yang belum mendapatkan jatah. Makin hancur BUMN, itulah politik akomodatif, kata Ujang. Menurutnya, BUMN dijadikan tempat mengakomodasi orang-orang, partai dan relawan yang belum dapat posisi. Maka dicarilah posisi dan jabatannya dan staf ahli tempatnya itu, ungkap dosen Universitas Al-Azhar ini. Selain itu lanjut Ujang, kebijakan merekrut staf ahli tersebut dengan gaji 50 juta rupiah per bulan dapat membuka peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.
Ini dapat menumbuhkan KKN baru. BUMN akan lebih dalam lagi menjadi sapi perah kekuasaan di saat BUMN banyak utangnya yang ada dalam posisi staf untuk menambah beban keuangan BUMN, ujarnya. Kasihan bangsa ini jika dikelola politik seperti itu dan seenaknya, pungkasnya. Sebelumnya, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyatakan SE tersebut diterbitkan untuk tujuan memperbaiki perusahaan plat merah. SE ini justru membuat hal-hal yang selama ini tidak transparan dan akuntabel menjadi transparan dan akuntabel, ujarnya Senin 7 September. Sebab, kata Arya, pihaknya menemukan bahwa ada BUMN yang memiliki staf ahli hingga 11 sampai 12 orang. Arya lantas menyebut bahwa hal itu terjadi di sejumlah BUMN seperti PLN, Inalum, dan Pertamina. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.